Baik, sudah muncul Mas semuanya? Sudah muncul Mas ya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisa Sebaran COVID-19 menggunakan metode rantai Markov di Kota Semarang. Baik, anggota tim peneliti dari kami adalah yang pertama Dityo Krisna Agaswara, yang kedua saya sendiri Zulham Marusidin, dan yang ketiga adalah Danang Aringga. Kami dari S2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Presentasi kali ini kami sampaikan pada ujian akhir semester untuk memenuhi tugas mata kuliah stokastik yang diampu oleh Bapak Arif Rihatta, ST, MT, PhD. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama, pendahuluan. Awal mula COVID-19 pada akhir tahun 2019 secara resmi virus corona dinamai coronavirus disease atau COVID-19 oleh World Health Organization atau biasa kita sering mendengarnya ada WHO. COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi yang sangat serius bagi kehidupan manusia di dunia. Pertama kali virus ini diidentifikasi di Wuhan, di negara Cina. Saat itu sebagian besar orang mengalami gejala seperti pneumonia. Virus tersebut memberikan gejala-gejala seperti sindrom pernafasan akut yang parah dan kegagalan multi organ yang akhirnya dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Setiap harinya virus ini semakin menyebar di seluruh dunia, bahkan telah banyak yang meninggal akibat terpapar virus. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Indonesia, telah menetapkan status darurat bencana terkait virus corona ini pada bulan Maret 2020. Dalam rangka menanggulangi wabah pandemi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi penyebaran virus. Hal ini menyebabkan di daerah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita dengar PSBB untuk menekan angka kasus penyebaran virus COVID-19. Kebijakan pemerintah terkait aktivitas yang dirumahkan diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk beberapa kasus di daerah memiliki karakteristik persebaran virus yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, kami ambil contoh kasus di Kota Semarang dengan alasan wilayah tersebut merupakan wilayah tengah antara pusat pemerintahan DKI Jakarta dan pusat industri di Jawa Timur yang tentunya kita kaitkan dengan wilayah yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, COVID-19 di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang sejak 9 April 2020 sudah membuat sistem pendataan terkait perkembangan aktivitas COVID-19 di Semarang. Sampai akhir November 2021 ini sudah tercatat tren persebaran COVID-19 mengalami penurunan. Angka kesembuhan meningkat pesat dan pasien positif mengalami penurunan pasca vaksinasi massal. Total angka kematian yang terkonfirmasi hingga November 2021 itu sejumlah 6.497 jiwa. Grafiknya bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Nah, dan kemudian tujuan kami dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode Markov chain yang sering digunakan untuk metode prediksi digunakan untuk memprediksi persebaran COVID-19 yang meliputi parameter positif, sembuh, dan meninggal di wilayah Kota Semarang. Hasil dalam penelitian ini nanti diharapkan bisa digunakan sebagai acuan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dampak COVID-19 di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Mas Danang. Saya persilakan. Baik, untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode rantai Markov, di mana metode ini pertama kali dikembangkan oleh ahli dari Rusia yang bernama Andrei Markov pada tahun 1906. Analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat atau sebuah pola dari suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat masa lalu atau masa-masa sebelumnya, dalam usaha untuk menafsirkan sifat-sifat variabel di masa yang akan datang. Dalam analisis Markov,
yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik atau kemungkinan yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi, analisis ini bukan suatu teknik optimasi, melainkan sebuah teknik deskriptif. Analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dikenal sebagai proses stokastik. Nah, berikut merupakan gambaran sistem kerja dari metode rantai Markov, di mana nilai transisional dari probabilitas didapatkan berdasarkan T yang menyatakan waktu sebelumnya untuk menentukan kejadian masa yang akan datang. Pada gambar di atas cukup jelas, yaitu KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3, KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2, dan KT2 dipengaruhi oleh kejadian T1. Perubahan-perubahan tersebut terjadi terus-menerus dan secara berantai. Karena adanya probabilitas transisional, kejadian K1 misalnya akan terpengaruhi oleh kejadian KT3. Nah, untuk data yang kami gunakan, kami fokus pada area kota Semarang. Data penelitian kami peroleh dari halaman pada slide yang merupakan web resmi dari Pusat Data COVID-19 dari Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, hasil prediksi persebaran COVID, kami menggunakan 3 parameter, yaitu parameter positif, kemudian parameter sembuh, dan parameter data orang yang meninggal. Nah, alur penelitian yang kami lakukan, yang pertama yaitu pengambilan data pasien COVID-19 di area Kota Semarang, yang kedua menentukan matriks awal kejadian, yang ketiga menentukan probabilitas, yang keempat mendapatkan matriks hasil kejadian, kemudian yang kelima melakukan iterasi untuk mencapai keadaan steady state, kemudian yang keenam yaitu menghitung nilai error. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dityo Krisna. Oke, terima kasih Mas Danang. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu di slide sudah ditampilkan data transisi penambahan kasus COVID-19 di Kota Semarang antara bulan 1 sampai bulan 11 pada tahun 2021. Next, Mas. Lalu setelah dapat data nilai transisi, kita tentukan nilai probabilitas transisi dengan cara nilai transisi positif tadi dibagi dengan jumlah positif, sembuh, dan meninggal. Didapatkan beberapa nilai dari bulan 1 sampai bulan 11 yaitu 0,626 dan seterusnya sampai 0,089 dan seterusnya. Lalu dapat kita ambil nilai awal kejadian, nilai matriks kejadian yaitu di bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Dan kita pindahkan ke kolom lain untuk menghitung hasil dari probabilitasnya. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum dari ketiga data tersebut. Setelah kita mencari nilai maksimumnya, kita hitung persentasenya dengan cara mengalihkan 100 dengan nilai probabilitas maksimumnya. Lalu didapatkan hasil probabilistik antara pembagian persentase dengan jumlah persentase antara positif, sembuh, dan meninggal. Setelah itu dapat kita dapatkan error sebesar 30%, 2%, dan 8% dengan cara membandingkan selisih
dan hasil yang sebenarnya. Next, Mas. Jadi di slide dapat kita lihat ada data hasil prediksi positif. Setelah kita dapat nilai prediksi, kita hitung, kita melakukan iterasi sampai dia mencapai steady state, di mana nilai steady state itu dia itu ketika diprediksi itu tidak ada perubahan yang signifikan. Itu kita lihat di bulan 2 itu sudah mulai mencapai nilai steady state-nya, di mana dari bulan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu dia nilainya 0,06032. Dan nilai error sudah saya jelaskan tadi, itu sama dengan nilai selisih antara prediksi dan sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya dikalikan dengan 100. Dapatkan beberapa nilai error yang sudah tertera di slide. Lalu ini adalah hasil prediksi sembuh sama seperti tadi dengan error yang tidak terlalu besar. Next, Mas. Lalu ini adalah data hasil prediksi meninggal. Di hasil prediksi meninggal itu kita juga dapat melihat nilai prediksi nilai sekian dan nilai error yang didapatkan. Karena beberapa nilai error yang besar dikarenakan data COVID di Semarang yang kita dapatkan itu ada lonjakan yang sangat signifikan dan dan nilai perubahan menurun yang sangat signifikan sehingga didapatkan orang sangat besar. Nah, ini adalah grafik perbandingan nilai. Walaupun errornya tadi lumayan besar, namun nilai prediksi dengan nilai sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Itu masih tetap di dalam satu jalur. Dapat kita lihat ada nilai positif, terus sembuh dan meninggal. Itu nilai prediksi dan banding nilai sebenarnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ilham. Baik, kesimpulan dalam penelitian ini adalah tren data sangat mempengaruhi metode rantai Markov untuk memprediksi persebaran COVID-19 positif, sembuh, dan meninggal. Dibuktikan dari nilai error besar. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.